Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang hingga Jumat petang mengakibatkan Sungai Batang Pasalalang meluap. Belasan warga terjebak dan dievakuasi tim SAR. Uni, yang mana rumah itu nih? Rumah yang putih itu kami. Jam berapa tadi nih Ayi tadi? Dari jam 10 pagi. Yang hujan dari malam lagi Pak. Masih ke rumah? Terus Uni mau kemana nih? Mau kemana? Kami ngungsi di Siko Pak. Mengungsi? Masih ada orang di dalam? Warga di kawasan Pasalalang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang panik berusaha menyelamatkan diri dari arus banjir yang secara tiba-tiba menerjang permukiman. Derasnya luapan air Sungai Batang Pasalalang ini merendam pemukiman dan area pertanian warga. Tolong selamatkan Pak. Tolong selamatkan Honda kami. Sejumlah warga bahkan nekat menerobos arus banjir yang deras untuk menyelamatkan harta benda mereka. Karena hujan dari kemarin sore sampai sekarang mengakibatkan banjir di wilayah Pasalalang. Seperti kita lihat sekarang keadaannya air sudah naik ke perumahan warga. Serta persawahan mengakibatkan rusaknya satu buah rumah warga dan rusak sekitar 50 hektar kurang lebih persawahan yang siap ditanam atau yang belum. 17 kakak terdampak arus banjir dan belasan warga dievakuasi tim SAR gabungan ke lokasi yang lebih aman. Banjir susulan di lokasi ini disebabkan tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Jumat dini hari. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir dengan arus yang deras kembali menerjang kawasan Pasalalang, Kuranji, Padang. Akses jalan menuju Batu Busuak, Kota Padang juga kembali terputus setelah badan jalan amblas diterjang aliran sungai. Tolong apalagi rumah kami Pak. Rumah saya, rumah kami Pak. Ikut di Pasalalang Pak. Tolong. Tolong Pak, rumah kami lah runtuh Pak dari belakang masanya Pak. Warga di Pasalalang, Kuranji menangis histeris melihat arus deras banjir mengalir dari dalam rumah. Bahkan dalam video dinarasikan rumah bagian belakang miliknya sudah rusak akibat arus banjir yang menerjang. Sementara kondisi Sungai Lubuk Tempurung Kapau Mangu, Kecamatan Kuranji, Kota Padang terlihat air keruh dengan arus yang deras mengalir dari hulu. Akibat hujan yang turun sejak semalam, aliran air sungai di kawasan Gunung Nagu juga terpantau sangat deras. Akses jalan menuju Batu Busuak, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang juga kembali terputus setelah badan jalan amblas diterjang aliran sungai. Kerusakan infrastruktur berdampak langsung terhadap mobilitas warga serta berpotensi menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan apabila kondisi darurat terjadi. Warga di sekitar bantaran sungai dihimbau untuk tetap waspada, mengingat potensi luapan masih bisa terjadi jika intensitas hujan kembali meningkat. Jebolnya tanggul Sungai Batang Pasalalang di Kecamatan Kuranji mengakibatkan terjadinya banjir susulan. 15 kepala keluarga terpaksa diungsikan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Satu persatu warga di daerah Pasalalang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD dan juga polisi ke lokasi yang lebih aman. Petugas terpaksa menerjang arus banjir susulan berarus deras dari rumah mereka satu persatu. Sebanyak 15 kepala keluarga dievakuasi sebagai antisipasi debit air yang terus meningkat. Sementara petugas membuat tanggul darurat untuk melindungi rumah warga. Akibat banjir susulan yang menerjang Gayolwes Aceh, jembatan darurat yang menjadi penghubung menuju RSUD Muhammad Ali Kasim kembali putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Selain jembatan Aih Bobo, akses lain menuju RSUD juga lumpuh.
Akses menuju Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali Kasim, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh terganggu setelah jembatan Aih Bobo yang menjadi penghubung menuju RSUD Muhammad Ali Kasim kembali putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Jembatan darurat ini tidak dapat dilalui karena debit air sungai meningkat setelah hujan deras mengguyur wilayah Gayo Luwes sejak Rabu malam. Padahal jembatan darurat yang dibangun warga setempat baru berfungsi sekitar 1 bulan pasca banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Warga bergotong royong memperbaiki jembatan agar tetap dapat dilewati pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Selain jembatan Aih Bobo, akses lain menuju RSUD melalui Jalan Badak juga lumpuh. Air sungai bercampur lumpur meluap ke badan jalan hingga ketinggian lebih dari 1 meter sehingga menyulitkan kendaraan dan membahayakan pejalan kaki. Sebuah ambulan yang membawa pasien dari RSUD Gayo Luwes sempat terjebak saat mencoba menerobos genangan air dan lumpur. Sementara itu, pengendara sepeda motor memilih tidak melintas karena kondisi jalan dinilai sangat berbahaya. Kementerian PUPR akan menurunkan alat berat ke sejumlah titik yang dilanda banjir. Penambahan alatnya ya minimal nanti kita lokasinya ya sekitar 5 Pak. 5 alat berat Pak nanti didatangkan karena memang akses ke sininya yang tadi saya ke Pak Bupati memang masih ada jembatan yang rusak dan itu kalau membawa ke sini kan perlukan trailer itu yang harus kita mempersiapkan agak lama. Akibat banjir susulan yang melanda Gayo Luwes, akses jalan penghubung Gayo Luwes Aceh Tenggara kembali putus. Kemudian di beberapa titik lokasi juga mengakibatkan badan jalan terendam air hingga setengah meter dan badan jalan tertimbul longsoran tanah. Dari Kabupaten Gayo Luwes Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil camat Pantan Cuaca Gayo Luwes ini hanyut akibat jembatan yang dilalui ambruk diterjang banjir. Warga bergotong royong menarik mobil di tengah derasnya arus sungai. Dalam video amatir terekam saat warga bahu-membahu menarik satu unit mobil dari derasnya arus sungai. Mobil itu adalah mobil yang ditumpangi oleh camat Pantan Cuaca Gayo Luwes yang terseret arus akibat jembatan yang dilintasinya ambruk. Jembatan yang dilintasi oleh mobil tersebut tiba-tiba ambruk akibat diterjang banjir. Beruntung warga yang berada tidak jauh dari lokasi segera mengikat mobil dengan tali dan mengevakuasi ke pinggir sungai. Aksi dramatis terjadi saat prajurit TNI menyelamatkan seorang warga yang jatuh ke sungai saat menyeberang menggunakan tali seling di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Kejadian bermula saat seorang warga hendak menyeberangi Sungai Berawang Gajah dengan tali seling karena akses darat terputus akibat banjir. Ketika berada di tengah sungai, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aliran sungai yang cukup deras sehingga terseret arus. Satu prajurit TNI berenang menyelamatkan korban kemudian membawanya ke darat. Empat kabupaten di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana hingga pekan depan. Perpanjangan dilakukan karena dampak banjir dan cuaca ekstrim masih sangat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. Empat kabupaten di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana hingga pekan depan. Hal ini dilakukan karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah dampak banjir dan cuaca ekstrim yang masih mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir, menyebut berdasarkan laporan yang diterima, kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan darurat lanjutan sehingga status darurat pun diperpanjang. Di Kabupaten Aceh Utara, status tanggap darurat diperpanjang dari tanggal 30 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 mendatang. Hal ini karena masih ada sejumlah persoalan pasca banjir dan tanah longsor di Aceh Utara yang belum terselesaikan. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menyebut hingga kini ada 2 dusun yang masih terisolir, yakni Dusun Selemak dan Dusun Sarah Raja di Kecamatan Langkahan.
Selain itu, puluhan ribu pengungsi di Aceh Utara hingga kini juga masih tinggal di pos pengungsian yang kurang layak. Ini kita tambah 7 hari lagi. Berhubung ada persoalan-persoalan di lapangan yang masih belum selesai. Ya, contohnya di Serah Raja. Jadi kita ada 2 dusun itu masih terisolir. Dusun Selemak dan dusun Serah Raja. Itu kan masih harus menggunakan bot untuk mengantarkan logistik ke dalam. Selain Aceh Utara, Aceh Tamiang juga memperpanjang status tanggap darurat sejak 24 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Kabupaten Aceh Tengah memperpanjang masa tanggap darurat mulai 30 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Sementara Kabupaten Bener Meriah memperpanjang masa tanggap darurat mulai 31 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan.